Saya sebutkan ya, ada 6.000 SPBU yang dimiliki Pertamina. 6.000 SPBU. Sedangkan sel tuh hanya 200. 200 tuh nggak sampai 1%, 0,03 ya kan, 0,3%. Pak Haryanto AKR 107, Vivo 43. Jadi kalau sampai ini trust publik terhadap Pertamina ini menjadi satu opini yang digiring sedemikian rupa, ini akan kacau, kan? Publik meyakini bahwa RON 90 itu kan isu yang saya terima di sosmed tuh, bahwa beli Pertamax itu sama kayak Pertalite. Ini yang harus kita luruskan bersama. Miris gimana ya, skemanya? teman-teman. Pertamina dalam pengadaan BBM ini dia kan melakukan dua skema ya Pak Ega ya. Satu skema kilang, satu importasi langsung. Nah, kita kalau importasi langsung secara otomatis pasti sama ini. Karena semua importasi langsung yang Shell, Exxon maupun AKR maupun Vivo itu importasi langsung berdasarkan request RON sekian dibuat di luar negeri, di sini sudah jadi. Tapi Pertamina punya dua skema. Selain impor juga ada dia yang kilang. Dia beli crude, dikelola sendiri, dibuat sesuai skema atau jenis BBM yang akan diinginkan, misalnya Pertalite RON 90. Tapi jangan sampai di publik ini jadi isu yang opini publik bahwa Pertalite itu sama dengan Pertamax. Ini yang harus diluruskan, Pak. Jadi narasi publik saat ini yang ada bahwa sampai menjadi lucu-lucuan di TikTok tuh kan, beli Pertamax sama beli Pertalite. Betul. Itu jelas beda. Satu, Pertalite itu kompensasi. Ngeri teman-teman ya. Ini kayak lagu aja lama-lama ya. Kayak lagu oplosan itu ya. Kalau oplosan kan, kalau lagu itu kan minuman ya. Tapi sekarang oplosannya nggak cuma minuman teman-teman. Bensin ya. Pertamax juga ikut dioplos ini. Kacau teman-teman ini negara ini. Ini benar-benar kacau ini. Apalagi kerugiannya negara itu tidak main-main ya teman-teman. Itu hampir mencapai 1 kuadriliun ya. Jadi kerugiannya negara itu nggak main-main ya teman-teman. Kerugian negara itu 968,5 triliun. Coba teman-teman kalau punya uang segitu ya, jadi 900 triliun ini mau buat apa? Bentuknya uang itu seperti apa itu ya? Tidur bisa pakai bantalan uang itu ya. Kasurnya bisa jadi itu kasur pakai uang ya. Jadi kerugiannya negara ya teman-teman itu ditaksir perhitungan sementara saat ini ya teman-teman. Harley menjelaskan bahwa perhitungan 193,7 triliun tersebut baru berdasarkan 5 komponen yang terjadi di tahun 2023. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun. Itu hanya perhitungan sementara ya teman-teman. Dan dari 2018 ya sampai 2023 itu fantastis ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jika pola kerugian ini terjadi sejak 2018, maka total kerugian negara dalam 5 tahun bisa mencapai 968,5 triliun. Buset. Ini tidur bisa bantalan uang beneran ini ya guys ini ya. Bisa kita bayangkan sebesar apa kerugian negara. Buset ini ya. Jadi dalam kasus ini ya teman-teman, itu ada 7 tersangka ya sementara, ada 7 tersangka dan mungkin bisa tambah lagi ini ya teman-teman. Dan kerugian dalam kasus ini Kejagung mencatat 5 komponen utama yang menyebabkan kerugian negara. Jadi negara itu rugi ya, itu ada beberapa faktor ya, atau beberapa macam komponennya ya.
Yang pertama yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar 35 triliun ya. Ada lagi kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar 2,7 triliun. Yang ketiga, kerugian impor BBM melalui broker sebesar 9 triliun. Kerugian pemberian kompensasi sebesar 126 triliun. Dan yang terakhir, kerugian pemberian subsidi sebesar 21 triliun. Ini angkanya TT semua ini ya. Pokoknya ngeri ya. Dan dalam kasus ini sementara ada 7 tersangka ya. Yang pertama Rifa Siahaan ya atau RS ya. Yang kedua Yoki Fernandi ya atau YF. Yang ketiga Sani Dinar Saifuddin atau SDS ya. Yang keempat Agus Purwono alias AP ya. Yang kelima yaitu MKAR ya atau owner dari PT Navigator Katulistiwa ya. Ada lagi DW ya, itu komisaris PT Navigator Katulistiwa. Dan yang terakhir GRJ ya. Jadi inisialnya saja ini ya. Komisaris PT Jenggala Maritim atau Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak ya. Jadi 7 tersangka ini sekarang sudah diamankan atau sudah ditangkap ya sama kepolisian. Dan bisa jadi ya teman-teman, ini bisa bertambah. Gila-gila ini. Uang sebesar itu mau buat apa ini? Gila-gila ini ya. Uang sebanyak itu seperti apa bentuknya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut simak beritanya ya. Di tengah kasus korupsi di Pertamina yang modusnya diduga menjual bahan bakar oplosan Pertalite menjadi Pertamax, viral di media sosial stasiun pengisian bahan bakar umum Shell mengalami antrean kendaraan secara mendadak. Tampak antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya demi mengisi bahan bakar di SPBU Shell tersebut. Video tersebut diunggah pada Rabu, 26 Februari 2025, tanpa menjelaskan lokasi kejadian. Selain itu, SPBU Shell juga dipadati oleh kendaraan motor yang mengantar panjang. Unggahan ini pun memicu berbagai reaksi netizen. Mereka menyebut fenomena ini sebagai bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap SPBU milik pemerintah dan akhirnya beralih ke SPBU swasta, salah satunya Shell. Shell diketahui menjual beberapa jenis bahan bakar minyak di antaranya Shell Super, Shell Power, Shell Bonitro, Shell Diesel, Shell Diesel Extra. Semua jenis BBM Shell memenuhi standar Euro 4 yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi ini ya teman-teman, ini bukti nyata kalau masyarakat tuh sudah tidak percaya dengan Pertamax ya. Yang katanya RON 92 ternyata RON 90 atau Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Jadi apa yang disampaikan di berita tadi itu benar ya. Jadi banyak Pertamina atau SPBU Pertamina itu sepi sekarang ya. Jadi masyarakat sudah beralih ke SPBU lainnya ya. Contohnya Shell ya, itu sekarang dibanjiri para konsumen ya. Dan di SPBU Pertamina itu sepi momplong ya, tidak ada yang isi. Jadi kepercayaan masyarakat itu sudah rendah sekarang. Dan ini faktanya ya. Jadi ada beberapa SPBU Pertamina dan Shell itu yang sekarang itu berbeda. Dulu Pertamina itu rame ya, Shell itu sepi, sekarang berbalik arah ya. Sekarang Pertamina itu sepi dan Shell itu rame digeruduk konsumen. Oke, kita simak videonya. Selamat pagi guys, ini kondisi salah satu SPBU di Kota Medan. Saat ini sepi ya teman-teman, nggak ada konsumen sama sekali itu ya. Paling ada itu 1 atau 2 orang. Mungkin para masyarakat sudah migrasi dari Pertamina ke Shell. Semoga saja izin impor Shell tidak dipersulit pemerintah ya, sehingga mengakibatkan kelangkaan minyak lagi di sudah SPBU pada lari Shell. ke Shell ya itu. Kondisi SPBU Shell Lebak Bulus sore ini antrian lumayan panjang ya, bahkan sampai 2 lajur nih pengisiannya.
Waduh, tumben banget. Kenapa ya? Tumben-tumbenan Shell Lebak Bulus ramenya kayak gini. Biasanya 3-4 antrian doang. Ini sampai 2 lajur, terus antriannya panjang lagi. Kira-kira ada apa nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Nah itu ya teman-teman, bukti nyata kalau masyarakatnya sudah tidak percaya lagi dengan Pertamina. Dan untuk memperbaiki citra ini pasti membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Dan kita juga nggak tahu ini di desa-desa itu, di kampung-kampung atau mungkin di tingkat kecamatan itu pasti adanya cuma ya Pertasop ya, sama mungkin SPBU tetap Pertamina ya. Ya, Shell itu belum tersedia ya, masih jarang sekali. Ya itu semua tergantung teman-teman semua. Apakah tetap mau mengisi di SPBU Pertamina ataupun di SPBU yang lain. Dan solusinya ya kalau kita semua masih ragu dengan Pertamax, ya kita bisa isi Pertalite ya. Tapi sekarang itu kalau mobil susah ya, kalau nggak punya barcode ya ngisinya susah ya. Paling dibatasi ya 100.000 mungkin ya itu ya. Itu aja kalau SPBU-nya mau ngisi, kadang itu juga nggak mau ngisi ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sajikan, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa ya teman-teman, beri komentar, like, dan subscribe ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.